Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Kembali bertemu dengan kita di sini masih bersama PDKT Podcast Dakwah Kemenak Trenggalek. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bisa kembali bersilaturahim untuk kesekian kalinya. Insya Allah apa yang nanti kita diskusikan, yang nanti kita sampaikan bersama-sama akan membawa manfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan kepada seluruh umat muslim selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dan ibadah kita selama Ramadan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, hadir bersama kita pada kesempatan kali ini salah satu penyuluh dari Selo Gangsal gitu ya. Beliau berasal dari Watulimo, penyuluh yang tak asing dengan kita, yang sudah malang melintang terutama dalam dunia perjakatan, karena penyuluh satu ini juga aktif di Basnas sebagai istilahnya ya mitra gitu, dan sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Kita sambut bersama Mas David Haryanto. Gimana kabarnya Mas David? Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saure nopo wadalu? Menu yang istimewa karena di situ request saya itu kalau biasanya sahurnya itu pakai sayur bening atau sayur asam, kombinasi brokoli, wortel, dan juga ada jagung manis yang dipotong-potong. Itu luar biasa itu. Pokoknya request saya itu kepada istri saya tercinta, pokoknya vegetarian ya. Iya, harus memang itu. sayur yang luar biasa ini supaya puasanya semakin semangat gitu ya. Betul, harus semangat. Kalau tidak seperti itu, wah itu lemas itu kalau lemas sekali. Wes istilahnya kita aktivitas sehari-hari asupannya kurang maksimal, puasanya lemas. Nah, itu kan sangat berpengaruh. Mas David, jadi kita kan hari ini sudah masuk Ramadan yang mungkin hampir akhir gitu nggih. Betul. Sekitar ya 10 hari terakhir lah. Itu kan kita tentu yang paling istilahnya sering dicari oleh masyarakat terutama umat muslim itu kan kalau 10 hari terakhir kan Lailatul Qadar gitu nggih. Jadi memperbanyak amalan untuk menyambut Lailatul Qadar. Tapi juga kita tidak akan lupa dengan ketika sudah masuk 10 hari terakhir, pasti yang nanti kita pikirkan adalah urusan zakat, Mas nggih. Betul. Ini kan satu ibadah yang ya beriringan antara Ramadan dengan satu Syawal, terutama zakat fitrah. Mas Dewi sendiri kan aktif di Basnas gitu nggih. Yeah. Sudah lama mulai dari jadi relawan itu BTB, Basnas Tangga Bencana, kemudian sekarang juga bermitra di sana. Tolong bisa cerita gitu Mas, gimana sih istilahnya bisa bermitra dengan Basnas gitu? Iya. Sedikit sharing mungkin ini awalnya kan masih awal-awal di penyuluh agama Islam, kalau nggak salah dulu itu di awal 2018 ketika ada salah satu penyuluh fungsional yang kemudian memamerkan sekaligus memberikan sebuah tantangan ketika dulunya itu beliau penyuluh fungsional itu punya program untuk pengajuan bantuan atau biaya hidup kalau nggak salah di Kecamatan Pogalan sekitarnya, sehingga di situ ada beberapa penerima manfaat fakir miskin kalau nggak salah dari kategori janda mungkin, sehingga di situ terdorong keinginan saya untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau dalam hal memberikan bantuan mengkoneksikan dengan Basnas Kabupaten. Nah, ketika itu Watulimo masih satu itu yang kami berikan atau yang kami ajukan bantuannya. Kalau nggak salah beliau juga janda dan alhamdulillah sampai saat ini beliau masih menjadi
penerima manfaat itu. Oh. Nah, sehingga saat itu kalau nggak salah bulan Maret atau April 2018 muncullah program rekrutmen BTB atau Basnas Tanggap Bencana. Sehingga saya include masuk di situ sampai saat ini program-program dari Basnas Kabupaten Trenggalek bisa kita sinergikan dengan program-program yang ada di kepenyuluhan teman-teman di Kecamatan Watulimo. Mungkin seperti itu. Oke. Mas David ini kan salah satu penyuluh juga di kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Sekarang tugasnya di KUA. Di KUA Munjungan. Munjungan, KUA Iya, Munjungan. betul. Jadi kan berdekatan gitu ya. Iya. Tinggal melompat gunung kan sampai. Gitu. Jadi kan ini mungkin nuansa yang menyenangkan tersendiri lah gitu. Iya. Karena hari-harinya kan aktivitasnya di sekitar pegunungan, maka nanti tugasnya pun kebetulan juga di pegunungan. Itu gimana kesan-kesannya bertugas di sana? Iya, sebenarnya untuk tipologi serta strata kehidupan masyarakatnya sebenarnya ada perbedaan tapi tidak terlalu mencolok. Cuma yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika daerah itu menjadi daerah wisata atau destinasi wisata yang itu mungkin mendapatkan pengaruh dari luar kaitannya dengan kebudayaan, terus kemudian penguasaan atau penggunaan IT ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita bagaimana nanti metode serta sasaran dakwah kita kepada masyarakat juga harus diperhatikan betul. Jangan sampai yang menjadi target atau fokus kepenyuluhan kita nanti bisa bersinggungan atau bergesekan dengan tradisi atau kebudayaan masyarakat yang ada di situ. Jadi istilahnya kultur budayanya hampir-hampir sama gitu ya? Hampir sama, hampir sama. Oke. Ya alhamdulillah kan kita Trenggalek itu kan istilahnya adem ayem gitu. Betul. Banyak pegunungan itu sebetulnya justru memberikan nuansa yang sejuk, teduh gitu. Nyaman, aman dan damai. Nah, itu loh. Yang dicari itu kan kehidupan yang nyaman, tentram dan seterusnya. Ini kan mungkin tidak kita temukan di tempat-tempat mungkin perkotaan atau yang lainnya. Mungkin seperti itu. Oke. Kembali lagi ke tema zakat Mas David. Ini kan zakat itu kan menjadi satu rukun Islam istilahnya, satu ibadah yang sangat krusial, sangat penting bagi kita semua sebagai umat muslim. Zakat itu kan kalau teman-teman atau kita itu sering diskusi, itu kan manfaatnya tidak hanya untuk kita sendiri sebetulnya, betul, tapi juga bisa menebar ke atau merambah ke masyarakat luas. Kira-kira cara untuk menebarkan kemanfaatan zakat secara lebih luas supaya bisa lebih manfaat kepada masyarakat banyak itu seperti apa? Iya. Begini, ini kan mendekati injury time kalau kita pertandingan sepak bola itu. Detik-detik akhir itu, maka yang menjadi fokus perhatian kita sebenarnya bukan masalah bagaimana kita menyibukkan diri kita 10 akhir Ramadan itu kita itu harus apa, target kita itu harus apa, seperti itu. Tapi kita sudah menyibukkan diri biasanya membeli pakaian, jajan bodoh itu bagaimana dan seterusnya. Jadi fokus kita sebenarnya sudah terpecah pada sesuatu yang menurut kita itu sudah di luar dari konteks Ramadan sebenarnya. Tapi yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perhatikan betul kali ini adalah bagaimana sebenarnya mekanisme pembayaran zakat kita. Iya, itu gimana itu? Kalau dilihat dari kebiasaan yang ada di masyarakat, itu bisa kita lihat pada proses penyaluran zakat itu sendiri. Yang pertama adalah biasanya muzaki itu menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Mustahiknya. Itu. Terus yang kedua, muzaki itu menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat atau badan amil zakat. Badan amil zakat. Ya, atau kalau dalam konteks lingkungan sekitar itu UBZ. Dan yang terakhir itu adalah muzaki menyerahkan zakatnya, membayarkan zakatnya
kepada panitia zakat. Panitia zakat. Sebenarnya ini adalah model-model yang sudah lama. Kalau kita melihat kalau yang tipe yang pertama di mana muzaki itu membayar zakat secara langsung kepada mustahik, itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah dibayarkan langsung. Ketika mustahik itu menerima, berarti sudah sah pembayarannya zakat dari muzaki kepada mustahiknya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika muzaki ini membayarkan zakatnya melalui perantara kepada pihak yang ketiga, atau amil atau panitia zakat. Nah, ternyata pembayaran amil kepada amil dan panitia zakat ini hari ini menimbulkan beberapa permasalahan. Kenapa kok seperti itu? Sebenarnya ini bukan permasalahan yang baru, tetapi ini akhir-akhir ini adalah karena di sini program pemerintah Kabupaten Trenggalek, khususnya dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat di bawah naungan organisasi keagamaan, baik itu di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lainnya, ini menggalakkan bahwasanya kepanitiaan zakat harus dilebur atau dilegalkan menjadi unit pengumpul zakat atau DJ basisnya. Mungkin seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Dorongan-dorongan ini dari panitia yang diubah menjadi amil syar'i ini karena ada perbedaan-perbedaan yang signifikan sehingga nantinya akan mempengaruhi atau berimbas pada hukum syar'inya. Oh, bisa sampai segitu ya? Iya, betul. Karena ini juga nantinya akan endingnya adalah mempengaruhi kualitas atau hukum dari zakat dari muzaki itu sendiri. Jadi mungkin yang bisa jadi informasi penting ya bagi kita semua, bagi para pemirsa, bahwa ternyata untuk pentasarufan itu kalau misalkan lewat perantara ya, harusnya melalui amil zakat yang resmi, betul, legal gitu istilahnya, betul, dan disahkan oleh amir atau pemerintah. Itu cara atuannya gimana itu gambarannya? Iya. Yang pertama kalau kita melihat pengertian dari amil itu sendiri, yang pertama adalah bahwasanya menurut Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 yang disebut dengan amil itu adalah orang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan zakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seorang atau sekelompok orang yang dihimpun atau yang ditunjuk oleh masyarakat kemudian dilegalkan atau diresmikan oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat. Jadi di situ ada dua. Yang pertama memang secara langsung sudah ditunjuk oleh pemerintah, dan yang kedua adalah dihimpun oleh masyarakat. Kemudian diminta untuk melegalkan, pemerintah untuk melegalkan bahwasanya inilah orang-orang yang ditunjuk sebagai amil atau unit pengumpul zakat. Contoh misalkan di satu masjid gitu nggih atau musola, itu supaya istilahnya tim zakat di situ bisa mengakses, bisa mendapatkan legalitas amil, itu caranya gimana? Iya, sudah mulai 2019 kalau nggak salah, teman-teman penyuluh khususnya yang ada di Kecamatan Watulimo, karena dulu SK saya ada di Kecamatan Watulimo, sudah membentuk unit pengumpul zakat UPZ di beberapa lingkungan masjid dan musola. Pada saat itu dan sampai hari ini sebenarnya struktur kepengurusan di UPZ masjid musola itu terbilang sangat sederhana ketika kita benturkan atau kita komparasikan dengan panitiaan zakat. Kalau kepanitiaan zakat jujur saja itu kalau di lingkungan saya itu banyak sekali, hampir semua jamaahnya itu dilibatkan jadi kepanitiaan zakat. Nah, itu menjadi polemik tersendiri, permasalahan sendiri. Itu kan tidak hanya di tempat jenengan, di tempat saya pun juga gitu. Hampir semua wilayah ya mayoritas kayak gitu. Makanya ini istilahnya perlu kita ngangsu kawruh bareng-bareng gitu ya. Dan kalau kita lihat struktur kepengurusan UPZ masjid dan musola
sebagaimana yang kemarin kita disosialisasikan bareng-bareng Basnas Kabupaten Trenggalek, DMI cabang Trenggalek dan beberapa teman penyuluh di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Struktur kepengurusannya sangat sederhana dan simpel. Di situ ketua takmir masjid musola sebagai penasehat, terus kemudian satu orang sebagai ketua UPZ, terus satu orang lagi sebagai sekretaris, terus ada bendaharanya, dan uniknya itu ada dua bagian atau dua bidang. Yang pertama adalah bidang pendayagunaan atau pendistribusian, dan yang kedua adalah bidang pengumpulan. Jadi cuma ketua takmir sebagai penasehat, ketua UPZ, sekretaris UPZ, bendahara, unit pendistribusian atau pendayagunaan, dan unit pengumpulan. Cuma ada sekitar 7 bidang. Mungkin 7 bidang. Iya, 7 apa itu? 7 orang. Iya. 7 orang. Itu mungkin bisa ditambahi ketika kita sudah masuk di bidang pengumpulan atau bidang pendayagunaan atau pendistribusian. Karena mungkin di sangat simpel nggih sebetulnya. Iya, sangat simpel kalau kita komparasikan dengan kepanitiaan zakat yang kita yang lihat biasanya ada di masyarakat. Betul. Oke. Terus itu ketika nanti sudah terbentuk misalkan takmir masjid atau musola itu sudah bermusyawarah. Iya. Menentukan siapa penasehat, siapa ketua, siapa sekretaris bendahara bidang 2 itu. Iya. Itu langkah berikutnya iki terus digoneng dibawa kemana? Bagaimana? Nah, iya, sesuai dengan sosialisasi yang dilaksanakan kemarin, teman-teman penyuluh itu bisa menjadi agen-agen dalam hal mensukseskan pembentukan UPZ. Sebenarnya itu tidak menjadi monopoli atau menjadi hak milik yang sudah dipatenkan untuk Basnas untuk memberikan atau menjadikan di lingkungan masjid musola itu sebagai UPZ. Iya. Karena di situ yang menjadi yang mempunyai hak untuk menjadikan sekelompok enaknya panitia itu menjadi UPZ atau ZIS, itu adalah lembaga amil zakat, baik itu di Basnas ataupun lembaga amil zakat milik organisasi, baik itu di Nahdlatul Ulama ataupun di Muhammadiyah. Namun yang menjadi titik tekan bagi kami adalah karena kami di penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek yang sudah lama bersinergi dengan Basnas Kabupaten Trenggalek, tentunya kami mempunyai hubungan yang sangat erat untuk bisa menjadi mitra. Mensukseskan program pembentukan UPZ di masjid musola. Istilahnya kan kalau semua sarujo bermitra itu kan lebih enak. Jalannya. Tujuan kita untuk optimalisasi zakat itu bisa lebih tercapai. Betul. Nah, ketika nanti sudah terbentuk, nanti penasehatnya ketua takmir, terus ketuanya siapa si ini, misalkan. Itu sudah strukturnya sudah lengkap, sudah disetujui oleh takmir, maka langkah selanjutnya adalah kita bawa berkas itu ke kantor Basnas Kabupaten Trenggalek. Bisa secara langsung oleh takmir langsung ke masjid kantornya musola, gitu. Betul, boleh dititipkan dengan teman-teman penyuluh agama Islam di kecamatan masing-masing. Berarti cukup membawa catatan gitu. Betul. Datang ke kantor Basnas. Kantor Basnas. Kantor Basnas itu tempatnya di sebelah mana? Ini kan untuk para pemirsa atau teman-teman yang mungkin kok tertarik. Oh iya ya, masjidku, musolaku ki ya enek panitia cuma belum legal. Itu tempatnya di mana? Iya, kalau dulu. Saya kenal dengan Basnas Kabupaten Trenggalek itu ada di Jaraan Ngiri sebelah mana itu saya juga. Kalau sekarang kantornya ada di Komplek Pendopo itu di alun-alun sebelah timurnya alun-alun, yang Komplek Pendopo yang sebelah selatan pojok sendiri. Itu di sana tempatnya juga
Berarti adem. sak kidule pendopo. Betul. Tapi masih dalam lingkar pendopo. Nah, masih dalam komplek pendopo. Tempatnya juga adem, bersih, nyaman, ruangannya juga ber-AC. Iya, sering-sering rono kan. Nyaman itu. Jenengan gitu. Nggih, alhamdulillah. Para pemirsa yang berbahagia, monggo kita jenengan semua bisa berpartisipasi, bisa ikut menyemarakkan podcast kita pada kesempatan kali ini, bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga tanggapan ataupun mungkin ya tambahan wawasan lah untuk kita semua. Karena kita di bulan Ramadan ini kan istilahnya tholabul ilmi bersama. Ada yang tholabul ilmi langsung via dampar gitu nggih. Ada yang tholabul ilmi via media seperti ini. Mas David, jenengan kan dari Watulimo ke Munjungan. Okay. Itu berapa menit terus kemudian ini kan kita kan orang awam gitu ya. Yeah. Saya kan kecamatannya Trenggalek, dapat tugas di KUA Suruh. Kalau di wilayah pegunungan itu cara supaya kita tetap nyaman kemudian melewati pegunungan itu dengan tetap semangat itu gimana? Kesan-kesannya itu yang perlu di-sharing ke teman-teman ini. Iya. Ya alhamdulillah ketika mendapatkan daerah tugas yang baru itu kok tidak jauh beda. Maksudnya itu jauh beda kaitannya sama tipologi topografi daerahnya. Gitu ya. Betul. Tidak ada yang jauh berbeda. Kalau di Watulimo itu menaiki bukit, menuruni lembah dan seterusnya itu hampir sama. Ya terus orang-orangnya juga menurut saya juga sama ramahnya, enak loman, kalau enak durian itu cangking durian lek mboten enten nggih mboten enten. Terus yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya kita adalah tamu. Maksudnya tamu itu meskipun kita kita membawa misi Kementerian Agama untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan mengedukasi, memberikan informasi kaitannya dengan keilmuan keagamaan. Selain itu juga kita menyampaikan kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, mungkin peraturan tentang keagamaan atau yang lainnya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah dalam penyampaian itu kita harus memakai sesuatu atau metode yang hasanah atau yang bijak. Jangan sampai menyinggung kebudayaan, menyinggung perasaan yang notabene meskipun memiliki karakter yang hampir sama dengan orang Watulimo, yang orang saya sendiri, daerah saya sendiri, tetapi yakinlah ketika sesuatu itu yang berbeda dalam konteks tempat, konteks ruang, maka di situ juga ada sesuatu yang berbeda secara karakter. Betul. Jadi kan isi atau materi dakwah itu kan penting, tapi metodenya juga lebih penting. Betul. Cara kita untuk mengajak masyarakat menyampaikan hal-hal keagamaan atau ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu yang lainnya itu kan juga butuh cara yang tepat. Betul. Gitu. Sebelum kita masuk ke isi, bagaimana cara atau jalan kita yang kita gunakan. Supaya jamaah, masyarakat, terus umat istilahnya itu kan bisa tertarik dengan kita. Gitu. Yang menjadi pertanyaan menarik bagi teman-teman itu, terutama berkaitan dengan zakat, nggih. Zakat itu kan kembali bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdoh saja, tapi kan juga bisa bermanfaat untuk ibadah muamalah atau sosial atau bahasanya ibadah insaniyah gitu. Basnas sendiri sebagai istilahnya lembaga yang mengelola zakat itu tentu kan tidak hanya mentasarufkan untuk katakanlah untuk sekali pakai bantuan atau konsumtif ngoten nggih. Tapi kan lebih ke produktif, menjadi stimulus masyarakat itu gimana? Gambaran untuk itu? Ada beberapa aspek pentasarufan. Jadi di situ banyak sekali, mulai dalam program Trenggalek cerdas, Trenggalek sehat, dan Trenggalek peduli kalau dan seterusnya. Jadi itu tidak serta-merta semua dana zakat yang sudah
terkumpul. Itu tidak semuanya ditasarufkan dalam bentuk zakat zakat konsumtif. Tidak hanya sekali pakai gitu. Sudah habis, sudah selesai gitu. Tapi di situ ada inovasi yang menurut kami secara kelembagaan di kami, di teman-teman penyuluh khususnya yang ada di Kecamatan Watulimo pada saat itu bisa menjadi akses atau program yang menarik yang perlu kita tarik manfaatnya untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Watulimo pada saat itu. Ada beberapa program diantaranya yaitu kaitannya sama pengembangan ekonomi keumatan. Ini menurut saya itu luar biasa, dan pada saat ini sampai saat ini di Kecamatan Watulimo itu masih bisa mengakses program-program itu. Kaitannya sama mungkin bantuan modal. Itu bisa. Terus berarti untuk usaha gitu. Betul. Untuk usaha di mana pengusaha atau pelaku UMKM-nya itu adalah cenderung pada masyarakat kelas bawah atau yang kurang mampu. Iya, betul. Mungkin ada bantuan peralatan usaha atau mungkin kayak yang hari ini itu adalah gerobak usaha untuk biasanya pedagang kaki lima. Itu menurut kami itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali di mana selain masyarakat atau pelaku UMKM itu melaksanakan aktivitasnya, ternyata ini dipantau oleh teman-teman yang ada di Basnas Kabupaten. Maksudnya dipantau itu mungkin dipantau aktivitasnya bagaimana perkembangannya. Ya, betul. Karena apa? Harapannya karena ini masuk dalam program pemberdayaan zakat produktif. Kalau bisa ini adalah bisa memberikan, karena dana stimulus bisa memberikan efek secara timbal balik. Timbal balik pelaku UMKM yang menjadi binaan dari Basnas Kabupaten ini sebenarnya ditujukan agar bisa menjadi muzaki. Jadi kalau dulunya itu menjadi mustahik, setelah ada stimulus dana zakat produktif, harapannya akhirnya menjadi muzaki. Setelah muzaki, ini kan bisa berzakat. Zakat kemudian dipakai kembali untuk teman-teman UMKM yang lainnya terus. Itu. Dan semoga ini program seperti ini dapat berjalan sampai nanti. Itu kan manfaatnya kan luar biasa gitu. Iya, betul. Dari yang semula istilahnya sebagai penerima atau mustahik, akhirnya dengan stimulus itu bisa jadi muzaki. Otomatis kan istilahnya apa ya, kesejahteraannya kan meningkat. Menaikkan taraf hidupnya secara pribadi, terus kemudian ekonominya juga meningkat. Bisa menolong yang lainnya. Betul. Pemberdayaan. Mungkin ada lagi istilahnya untuk pentasarufannya gitu. Iya. Yang menjadi ini ada biaya pendidikan. Ada biaya pendidikan. Kalau di yang kemarin itu di Kecamatan Watulimo ada beberapa beberapa siswa, dan itu ada satu sekolah yang menjadi penerima manfaat. Dan kalau kita lihat di kehidupan, di keluarganya, di lingkungannya, itu memang kami rasa memang sangat membutuhkan. Dan memang bukan sebagai satu-satunya sebagai sumber untuk dana pendidikan, tetapi paling tidak itu adalah sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan. Iya, betul. Itu bentuknya apa? Beasiswa atau apa? Iya, itu kalau nggak salah uang secara tunai. Oh gitu. Iya. Berarti bisa untuk operasional sehari-hari atau gimana? Betul. Gitu? Betul. Oke. Kemarin itu ada yang tanya gini, Mas Hamid, terkait dengan itu untuk kesehatan. Oh iya. Itu kan katanya bisa mengcover untuk yang sakit gitu dari dana-dana zakat infak sedekah yang ada di Basnas. Itu gimana itu? Iya. Biasanya itu adalah kalau pengalaman saya, kalau biasanya ada orang yang sangat membutuhkan kaitannya dengan bantuan yang seperti itu, BPJS Kesehatan maksudnya, itu ya kita ajukan saja. Maksudnya kita ajukan, kalau memang itu yang bersangkutan atau keluarga memang sangat layak untuk mendapatkan akses itu sudah masuk di Gertak, dan kemudian teman-teman
di Kerta dan Dinsos yang menindaklanjuti. Gitu. Iya, betul. Ya. Oke, ini kan informasi untuk masyarakat semua gitu. Jadi pemirsa yang bertanya-tanya atau mungkin punya istilahnya tanda tanya besar tentang itu kan, melalui forum seperti ini kita bisa sharing pengetahuan gitu Mas David. Iya, bisa. Apalagi kan ini kan terus bersinergi antara Basnas, kemudian Kemenak dan lain sebagainya. Kita sudah ngobrol berapa menit ini tadi, kok tidak terasa. Satu hal yang mungkin sebagai Mas David, jadi kan kalau kita mau sharing kan sebetulnya bisa panjang lebar gitu ya. Betul. Cuma karena mungkin keterbatasan waktu, apalagi jenengan yang daleme Watu Limo itu kan ya perlu persiapan untuk itu, mempersiapkan menu berbuka, mempersiapkan untuk ke sana dan sebagainya. Mungkin untuk istilahnya kesimpulan-kesimpulan atau closing statement ya Mas David, untuk optimalisasi zakat, bagaimana zakat itu supaya kemanfaatannya lebih terasa, masyarakat juga punya kesadaran berzakat lebih tinggi, itu bagaimana? Mohon tips-tips untuk kita semua. Para pemirsa yang budiman, kaitannya dengan pembayaran zakat, saya yakin setiap kita adalah orang yang mampu melaksanakan zakat selama kita memang ada niatan untuk membayar zakat, seperti itu. Nah, bagaimana kita agar zakat kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, di samping bermanfaat bagi kita, karena zakat adalah kaitannya sama personal dengan Gusti Allah. Nah, yang pertama adalah bahwasanya kita harus merubah mindset kita, bahwasanya yang perlu kita ubah adalah kita harus merubah pihak-pihak yang mengelola zakat. Dalam hal ini adalah merubah yang dulunya dari kepanitiaan zakat menjadi amil zakat atau amil syar'i. Nah, tadi di depan sudah kita sampaikan, monggo bagi takmir masjid atau musola yang saat ini pelaksanaan zakatnya masih dikelola dalam bentuk kepanitiaan zakat, segera menjadikannya sebagai amil syar'i atau dalam bentuk UPZ. Nah, kalau memang ada kesulitan, silahkan menghubungi teman-teman penyuluh agama Islam di kecamatan, di KUA kecamatan. Betul, di KUA kecamatan masing-masing. Kalau di Watu Limo ya di KUA Watu Limo di Gendingan, kalau di Munjungan ya di Munjungan. Karena saya ingin mempromosikan Munjungan dalam hal ini. Betul, harus itu. Iya. Terus yang selanjutnya adalah kalau melihat salah satu amalan yang harus ditekankan dalam bulan Ramadan adalah Nabi itu adalah orang yang sangat dermawan dalam sebuah hadisnya. Nabi adalah orang yang sangat dermawan dalam kebaikan dan lebih dermawan lagi ketika masuk dalam bulan Ramadan. Maka dari itu tidak hanya zakat sebenarnya yang perlu kita berikan kepada orang lain, dalam hal ini adalah kepada orang-orang yang fakir dan miskin serta orang yang membutuhkan. Tetapi di situ bisa dalam bentuk infak dan sedekah lainnya. Maka dari itu saya secara pribadi, secara kelembagaan di penyuluh agama Islam di Kecamatan Munjungan menghimbau kepada masyarakat sekalian membayar zakat kepada amil, kepada masyarakat di sekitar kita, serta marilah mempersiapkan, memberikan infak dan sedekah terbaik kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi banyak materi, banyak wawasan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, terutama berkaitan dengan zakat. Jadi zakat itu ibadah yang multi manfaat, tidak hanya bermanfaat untuk kita atau untuk orang-orang yang mengeluarkan saja, tapi juga sangat bermanfaat bagi para penerima dan masyarakat luas. Apalagi tadi disampaikan oleh Mas David bahwa
arah pentasarufannya ternyata sangat luas gitu. Betul. Sangat luas dan bisa istilahnya yang menebarkan manfaat secara lebih universal. Dan juga selain zakat ada infak, ada sedekah. Jadi jangan khawatir kok misalkan Ramadannya selesai, kok pengen ada rezeki, pengen membantu sesama, silahkan diinfakkan, silahkan disedekahkan. Bisa langsung atau bisa melalui amilnya atau lembaga zakat infak sedekah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat materi yang luar biasa terkait dengan dunia zakat. Semoga ini tadi yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini semua bisa bermanfaat, dan juga mari kita siapkan untuk menyongsong akhir Ramadan sekaligus menyongsong 1 Syawal, kita siap-siap untuk berzakat gitu. Mungkin itu untuk pertemuan atau PDKT pada sesi kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi, tetap ikuti channel YouTube Kemenak Trenggalek, khususnya di program PDKT Podcast Dakwah Kemenak Trenggalek. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Otomatis nyimpan.